Selamat siang. Siang ini Misha di kantor DPRD Kota Ambon dan sedang meliput aksi dari para supir angkot Paso yang hari ini seruduk di kantor DPRD Kota Ambon. Ini belum diketahui pasti kenapa mereka harus seruduk kantor DPRD Kota Ambon. Nanti Misha akan wawancara langsung dengan salah satu supir angkot di sini, Tribuners. Oke, karena aksi ini akhirnya jalanan Rijalis sedikit mengalami kemacetan ya, Tribuners bisa lihat langsung di sini. Oke, jangan lupa wawancara langsung. Wawancara. Atau wawancara aja. Om, atau wawancara langsung dong. Dan teman-teman yang lain sah. Kakak, mari wawancara langsung juga. Wawancara. Saya kakak dong ngomong sopir pindah jalan laut mau masuk. siap Om. Aksi hari ini kita disuruh bersama dengan beberapa teman dari Angkot 10, Wadir dan juga KTKT. Tujuan kita hari ini adalah datang ke Komisi 3 meminta pertanggungjawaban Komisi 3 dan Dinas Perhubungan Kota Ambon. Pertama, mengenai AKDP dulu. Berbicara AKDP, selama ini kita sudah bicara yang kita buat dengan Dinas Perhubungan Kota Ambon. Ini sekretaris ini tidak masuk logika. Kenapa tidak demikian? Belum pernah terjadi di suatu keputusan Dinas Perhubungan bahwa tarif itu harus 3 tempat. Kenapa tidak 3 trayek, 3 jalur? Atau alam Liboy bisa lewat JP, bisa lewat Paso, bisa putar ke Paso. Saya ingin tanyakan pemerintah Kota Ambon, terutama di pemerintah kota, peraturan nomor berapakah? Mereka kasih keluar di peraturan ini. Kita dari sini kita ingin tahu. Karena fungsi kontrol Komisi 3 maupun Dinas Perhubungan Kota Ambon, nol. Atau sebagai penghuni katakan itu. Ada beberapa hal yang kita mau sampaikan di sini. Satu dari itu dewan pengadaan mengenai pasar. Ini berbicara dengan jalur. Tapi kan permingguan jalur kita dari kemacetan, terutama di Pasar Merdeka. Ada yang isu yang kita dengar dari teman-teman pengemudi, ada kong kali kong antara pemerintah Kota Ambon, Dinas Perhubungan dan ASKA dan juga Disperindak. Ada keputusan tersembunyi bahwa pedagang bisa berjualan dalam terminal. Kita pengemudi punya hak dalam terminal mereka. Ini yang kita katakan di sini. Kenapa saya katakan demikian? Buat apa? Buat terminal untuk kami angkot masuk. Tapi nyatanya sebelum jam 6, pedagang sudah lebih berkuasa daripada kami pengemudi. Samuel sudah berjualan dalam terminal. Ini model apa ini pemerintah kota? Bagaimana mau kasih satu orang pengemudi mah hidup? Nyatanya menghidupkan orang lain, tapi satu pengemudi dihancurkan seperti ini. Saya tahu bahwa terminal ada tempat menaikkan menurunkan penumpang, tapi nyatanya kan seng. Kalau nggak apa-apa lagi, terus jaga. Pedagang semua baik. Karena apa? Fungsi kontrol daripada Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Disperindak nol besar. Karena betul pengemudi bilang nol besar. Hari ini saya ketua Jalan bilang, fungsi kontrol nol besar. Terutama dari Kota Ambon, Komisi 3, saya pakai lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.